Hai guys, Max di sini. Hari ini kita mau kembali ngelakuin review barang ya. Nah, seperti yang kalian pernah lihat di videoku di sebelah sini atau mungkin di sebelah sini, aku ada bawa bidet ini, bidet portable. Nah, jadi kemarin pas di video Sindoro kan aku untuk persiapan packing ya, aku sempat ngobrolin si bidet ini dan betapa bergunanya si bidet. Kelihatan nggak ya? Si bidet ini, bidet portable ini. Nah, jadi kali ini aku mau menjelaskan pengalamanku ya dalam menggunakan bidet ini. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol dulu. Pada saat kalian beli bidet ini apa aja yang kalian dapat? Oke, jadi kotaknya sangat-sangat simple. Kalian hanya mendapatkan satu kotak seperti ini. Ada keterangannya bisa digunakan satu kali cas, 150 kali pakai, garansi, indikator. Terus dia dapat dicas dengan USB Type C, bisa dicas pakai power bank, dan dia tahan air IPX7. Di belakang sama, cuma ada keterangan berapa kali pakai, konektor dan rechargeable. Beberapa sedikit tambahan di bagian belakang, hanya diberitahu kalau akan mati otomatis setelah 1 menit, terus IPX7, full memori pintar. Kayaknya pas aku pakai ini aku nggak seberapa merasakan bagaimana memori pintarnya. Kayaknya sih cuma lebih ke ketika kalian pertama kali pakai atau ketika kalian pakai terus kalian udah set, misalnya kalian pakai yang kuat gitu ya, terus kalian matikan, ketika kalian nyalakan lagi dia udah di setup yang kuat. Lalu beberapa 3 mode spray, nanti kita akan lihat metode spray seperti apa. Nah, dan yang paling penting lagi, bidet ini bisa disambungkan dengan botol. Nah, jadi di sini aku udah menyiapkan beberapa jenis botol. Nanti akan kita coba. Oke, itu untuk kotaknya. Isinya ya jelas bidetnya, lalu ada buku petunjuk, dan ini dia. Ini adalah konektor ya. Ini adaptor untuk bidetnya kalau kalian mau menggunakan botol. Oke, jadi sekarang kita ngobrolin si bidetnya dulu tanpa konektor. Jadi ketika aku perjalanan di pendakian di Sindoro kemarin, aku lupa bawa konektor botol itu. Jadi yang terjadi adalah aku hanya menggunakan botol bawaannya. Nah, jadi botol bawaannya ini kapasitasnya 180 ml. 180 ada di sini ya, betul, kapasitasnya 180 mili. Dan jujur aja 180 mili kalau kalian gunakan untuk BAB ya antara cukup dan tidak cukup, tapi lumayan lah ya. Nah, jadi cara pakainya ya itu adalah salah satu kelemahan yang akan kita bicarakan. Oke, jadi cara pakainya gampang banget. Ini pada saat kalian mau bawa, bisa kalian kencingkan di atas. Jadi dia nggak ngambil terlalu banyak tempat ya. Ini mungkin hanya sekitar berapa nih, nggak sampai 20 sentian lah. 20 senti, diameternya mungkin sekitar 5 sentian. Kalau kalian mau pakai, tinggal putar, isi airnya di sini, lalu kalian tinggal tutup dan putar lagi. Dia metode kuncinya memang hanya diputar saja, semoga kelihatan. Ini jadi dia di sini ada pengaitnya, jadi kalian tinggal putar untuk buka. Oke, dan kita akan ngobrolin kepalanya. Nah, kepalanya ini hanya ada satu jenis untuk kepala ini, dan dia ya memang bisa diputar sih. Jadi putarnya bukan berarti kita bisa langsung putar di sini. Kita harus cabut, tinggal tarik aja. Dan tinggal kita ya di depan ya, ini airnya akan keluar di bagian sini. Jadi tinggal kalau misalnya kalian di depan dia seperti ini, berarti kan seperti ini ya, jadi kalian pegangnya begini. Atau kalau misalnya kalian mau pindah ke belakang seperti ini, nah dia akan membelakangi kalian. Oke, ini akan tergantung kalian pakai arahnya mau dari depan atau dari belakang. Dari belakang seperti ini.
Tapi kalau pada saat aku pakai, aku lebih nyaman untuk pakai dia menghadap belakang seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan ngobrolin beberapa tombol-tombol yang ada di dalam sini. Oke, kita kaitkan dulu. Oke, tombolnya hanya ada dua. Hanya ada dua tombol di sini. Ini tombol untuk menyalakan, dan ini tombol untuk settingan airnya. Jadi di sini ada 3 mode tadi kan. Ada yang soft, ada yang strong, ada yang relief. Jujur aja ketika aku pakai, kebanyakan aku di strong. Nah, tapi nanti kalian bisa lihat di video ini bagaimana kencangnya ketika kalian pakai yang strong. Menurutku airnya lumayan tajam. Nah, kali ini kita akan langsung aja melihat close up ya, karena kalau dari sini akan terlalu jauh. Tunggu sebentar. Oke guys, nah sekarang di sini aku ada 3 botol. Ini untuk memperlihatkan kalian kalau nanti kalian bisa menggunakan adaptor yang sama untuk botol yang berbeda. Harusnya sih ini adalah botol adaptor yang udah universal ya. Jadi dari botol manapun nanti kalian bisa pakai adaptor yang sama. Tapi sekarang kita akan ngobrolin si bidetnya dulu. Nah, seperti tadi aku bilang, di bidet ini kita ada 2 tombol, satu untuk setting modenya, satu untuk nyalakan airnya. Nah, jadi kalau kalian di sini, ini sekarang dia satu warna. Ini adalah mode yang strong. Jadi kalau kita pencet, nanti dia yang agak berkedip ini mode yang relief. Kalau yang putih ini mode yang soft. Nah, sekarang kita coba lihat aja. Kalau ini kita mode yang soft ya, kita cukup pencet ini sekali dan dia akan langsung nyemprot. Ini mode soft. Jadi aku kurang tahu, coba aku dekatin ya. Ini mode soft ya, dan kalian lihat airnya bakal nyiprat kemana-mana. Tuh. Aku harap itu terlihat di kamera. Itu mode yang soft. Nah, sekarang kita akan pindah ke mode yang strong. Itu mode yang strong. Jujur aja aku nggak ngelihat adanya perbedaan antara soft dan strong ya. Sekarang kita akan pindah ke mode relief. Ini yang berkedip. Oke. Nah, kalau yang relief ini dia modelnya kayak dia akan nyembur kencang terus melemah, nanti dia akan kencang lagi terus melemah lagi. Pengalaman aku pakai ini mode yang paling nyaman untuk digunakan. Tapi tetap aja ini area tajam banget. Jadi kalau kena bagian-bagian tertentu itu akan berasa agak menusuk sedikit. Nah, terus seperti yang kalian lihat, ini tidak bertahan lama ya. Jadi kayak mungkin hanya kalau kita di mode relief yang seperti ini paling hanya beberapa menit. Dan harus di ini ya, posisinya harus di bawah supaya dia bisa menyiram dengan baik. Karena seperti yang kalian lihat, dia ada tempat air yang masuk ada di sini. Jadi kalau ini posisinya tidak tenggelam, airnya nggak lancar. Tuh. Seperti yang kalian lihat, airnya bakal jangan kencang, lalu akan melemah, lalu akan kencang dan melemah. Nah, kalau misalnya sekarang ini ya, kalian akan lihat kayak, airnya kayaknya lumayan lama juga kok. Tapi ketika digunakan pada kenyataannya, aku sih merasa kurang banyak kalau menggunakan botol ini. Nah, sekarang kita akan mengganti botolnya dengan adaptor ini. Sama adaptor ini dia ada kaitannya di sini ya. Jadi kita akan masukkan lalu putar. Nah, pada saat kalian putar tuh kalian bisa dengar ada suaranya tek gitu. Aha. Kalau udah, cara pakainya gampang banget. Tinggal botol ini kalian masukin. Ini kalian masukin sampai dalam ya.
begini, dia nggak bocor. Tapi kalian bisa lihat tadi ada gembongnya ya, tandanya airnya udah masuk. Kayaknya ada kurang. Bentar, akan aku tambahkan dulu dari botol yang lain. Tadi misalnya aku mau kasih lihat kalau 600 ml airnya akan habis dalam berapa lama, tapi nampaknya tidak perlu. Jadi ini sebagai demo saja. Oke, udah masuk. Keluarkan. Nah, tinggal pencet. Seperti yang kalian lihat, dia berfungsi dengan baik ya, dan botolnya akan perlahan-lahan mulai mengempes. Tuh. Dan pastinya kalian bisa pakai ini untuk, seperti aku bilang, di botol-botol lain juga. Jadi ini aku cabut, aku ganti di botol lain, karena pastinya tutupnya masuk kan nih. Jadi kita bisa masukin. Ini sebenarnya nggak perlu diputar ya, ditekan aja. Cuman kalau sambil diputar lebih gampang gitu. Oke, balik dan pencet. Hasilnya akan selalu sama. Ini tujuannya untuk membuktikan bahwa ya kalian bisa pakai botol apa aja untuk pakai bidet ini. Ini botol 600 ml yang lain. Sekarang kita ganti ke botol yang gede. Ini botol 1,5 liter. Sama, pasti masuk. Oke. Dan nyalakan. Ups, terbalik. Oke. Sama ya. Nah, sekarang aku akan ngomong ke bagian sedikit kelemahannya untuk barang ini. Oke, jadi di video barusan kalian udah lihat gimana demonya untuk penggunaan si bidet ini ya. Seperti kalian lihat tadi, soft, strong, nggak kelihatan bedanya. Kayaknya lebih enak pakai di relief mode, jadi dia akan keras, lalu melemah dan mengeras lagi semprotannya ya. Nah, jadi kita akan sekarang ngomongin beberapa kekurangan dan kelebihannya. Pastinya kelebihannya, ini sangat membantu banget. Ini sangat membantu banget ketika kalian harus BAB di tempat terbuka, dimana ya nggak ada gayung, nggak ada semprotan. Ini satu-satunya yang bisa kalian pakai sebagai pengganti bidet dan sangat-sangat membantu. Cuman ya kalau buat aku sih untuk ukuran 180 ml ini dia agak sedikit kurang banyak. Jadi kalau bisa pakai botol. Cuman kalau kalian butuh botol, maka kalian harus membawa adaptornya, dimana itu akan memakan tempat. Oke. Lalu nomor 2, kelebihannya airnya kencang. Jadi ya aku rasa kalian bisa memastikan bahwa kotoran apapun yang menempel dan kalian semprot dengan ini akan ya kurang lebih kemungkinan besar pasti lepas. Itu kelebihan yang kedua. Apalagi kelebihannya? Ya aku rasa itu aja. Maksudnya ya ini bidet dan bedanya dia portable pasti, dan itu juga kelebihan. Tapi itu kan tujuannya produk ini adalah dia menjadi bidet portable. Paling sekarang kita akan ngobrol ke kelemahannya. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, ketika kalian pakai bidet ini dan kalian semprot, kalian nyalakan, dia akan menyemprot, dan itu semprotannya seperti aku bilang tadi itu lumayan tajam. Jadi ketika kena bagian tertentu kan akan merasa ya kalau kalian pakai bidet terus kalian semprotkan langsung tiba-tiba kencang seperti itu, ya lumayan berasa juga. Itu kelemahan nomor 1. Kelemahan nomor 2 adalah ketika kalian semprotkan tadi kan kelihatan tuh ada cipratan-cipratan. Itu cipratnya bisa ke atas. Jadi misalnya kalian aku praktekkan saja.
Jadi kan misalnya nih kalian pegang bidatnya seperti ini ya. Jadi ini kan akan nyemprot ke atas sini seperti ini ya alurnya. Jadi kan nanti akan ada cipratan-cipratan itu. Itu cipratan-cipratannya ya bisa naik ke muka. Jadi kalian akan merasakan hawa-hawa cipratan dari air yang dikeluarkan dari bidet ini yang udah mantul dari apa yang kalian siram. Ya, begitulah. Itu kelemahannya. Nah, itu kelemahan kedua. Kelemahan ketiga, sangat mudah sekali untuk salah pencet. Jadi ketika kalian misalnya nih kalian udah siap-siap ya, udah masukin air, ya anggap aja ini udah ada airnya, terus kalian udah siap nih mau pakai, terus kalian salah pencet. Ketika salah pencet tuh airnya langsung muncrat kemana-mana, karena ya airnya lumayan kencang juga pada saat nyemprot. Sebenarnya alangkah baiknya kalau ada kunci dulu ya, jadi harus pencet dulu atau ada tombol apa yang lain untuk memastikan kita nggak sengaja kepencet semprot airnya, karena itu lumayan mengganggu sih menurutku. Tapi di luar itu semua, apakah barang ini worth it? Sangat, apalagi kalau kalian yang suka pergi naik gunung yang agak susah mencari toilet, yang kalian yang suka menjaga higienis, ini adalah salah satu barang yang wajib kalian punya. Berat ya, ngomong-ngomong, apakah ini berat? Enggak juga, ini dapat kalian angkat dengan sangat ringan. Aku rasa ini beratnya nggak sampai di 300 gram. Nanti akan aku tulis di deskripsi berat bidet ini tanpa ya dengan dan tanpa adaptornya, supaya kalian tahu kira-kira dia akan menjadi berapa besar beban yang akan bawa. Oh, ngomong, tadi aku belum tunjukin, ini adalah tempat apa namanya USB-nya ada di sebelah sini. Ini tinggal dibuka dan kalian akan charge lewat sini ya. Dan ini pastikan selalu tertutup supaya untuk menjaga dia tidak kemasukan air. Oke. Aku rasa sekian dulu untuk review dari bidet portable ini yang dari Onda. Cek di bawah kalau kalian tertarik dengan bidet portable ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe.